Kita lihat beberapa contoh soal pisah. Pada suatu hari tertentu, perakiraan cuaca memprediksi bahwa dari pukul 12 siang hingga 6 sore, kemungkinan hujan adalah 30%. Pernyataan mana yang merupakan interpretasi terbaik dari perakiraan itu? A. 30% dari wilayah dalam area perakiraan akan mendapatkan hujan. B. 30% dari 6 jam, total 108 menit akan mengalami hujan. C. Untuk orang-orang di area tersebut, 30 dari setiap 100 orang akan mengalami hujan. D. Jika prediksi yang sama diberikan selama 100 hari, maka sekitar 30 hari dari 100 hari tersebut akan mengalami hujan. E. Jumlah hujan akan menjadi 30% dari hujan deras, diukur berdasarkan curah hujan per satuan waktu. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita mesti tahu dulu apa maksud peluang atau kemungkinan terjadi hujan di dalam kurun waktu tertentu ini. Nah, di sini peluang atau kemungkinan ini adalah lama hujan yang diharapkan dibagi lama kurun waktu tersebut. Misalnya, dalam kurun waktu 10 hari gitu ya. Lama hujan yang diharapkan itu sekitar 3 hari. Maka peluang terjadinya hujan itu adalah lama hujan yang diharapkan 3 hari, kemudian lama kurun waktunya itu 10 hari. Jadi peluangnya 3/10. Biasanya sering juga peluang itu ditulis dalam persen. Jadi kalau mau dalam persen, kita kalikan dengan 100%. Perlu kita tahu bahwa 100% itu artinya 100 per 100, yaitu 1 gitu. Jadi di sini kalau 3/10 kali 100, di sini bagi 10 1, bagi 10 10. 3 kali 10 yaitu 30%. Dari jawaban yang diberikan, yang paling mungkin adalah jawaban D. Jawaban A salah, karena di sini peluangnya dikaitkan dengan luas wilayah gitu. Sedangkan kita bicara di sini peluang itu berdasarkan lamanya waktu. Jadi konteksnya lamanya waktu, bukan konteks luas wilayah. Nah, soal B salah. Kenapa? Karena di sini dikatakan 30% dari 6 jam, yaitu 108 menit, ini akan hujan. Nah, sedangkan kalau hujan turun, biasanya tidak tepat 108 menit hujan gitu loh. Nah, bedanya dengan jawaban D, di sini ada kata sekitar 30 hari. Kalau ditulis, maka 30 hari dari 100 hari tersebut akan mengalami hujan, ya yang D juga salah. Tapi karena yang D ini dikatakan sekitar 30 hari dari 100 hari tersebut akan mengalami hujan, maka itu menjadi benar. Jawaban C juga salah. Kenapa? Karena konteksnya di sini adalah orang. Padahal yang kita bicara di sini konteksnya waktu. Jadi peluangnya terhadap lamanya hujan, bukan terhadap banyaknya orang. Kan aneh kalau satu orang misal mengalami hujan lalu 2 orang tidak mengalami hujan gitu di daerah itu. Tidak mungkin. Jadi ini jawaban C salah. Jawaban E juga salah. Kenapa? Karena di sini konteksnya adalah intensitas hujan, bukan lamanya hujan. Jadi kalau di satu daerah hujan rintik-rintik atau hujan lebat ya disebutnya hujan gitu. Kalau di jawaban E mengatakan bahwa 30% hujan yang turun adalah hujan lebat. Jadi yang E juga salah. Nah, ini kita akan belajar beberapa hal mengenai persen. Persen itu artinya per 100. Jadi kalau kita bicara 25%, ini artinya 25/100. Nah, ini kalau disederhanakan 1/4. Jadi kalau kita punya satu batang, kita bagi 4 di sini, ini adalah 1/4 batang. 1/4 batang itu bisa dikatakan 25% dari keseluruhan panjang batang gitu. Contoh dari pemakaian persen, misalkan kalian pergi ke satu tempat membeli baju gitu. Lalu dapat diskon katakan 10%. Nah,
Kalau misalnya harga baju itu 100.000, berarti kalian dapat potongan 10% dari 100.000. Nah, berapa itu? Ya, nah, cara ngitungnya adalah 10 per 100 kali 100.000. Nah, di sini kita bagi 1, jadi 10 kali 1.000 adalah 10.000. Berarti kalian dapat diskon 10.000. Ketika kita belajar peluang, kita juga ada istilah namanya frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu seringnya suatu kejadian muncul. Misalnya, peluang terjadinya hujan 30%. Nah, seringnya hujan muncul dalam 100 hari adalah tentu 30% kali 100 hari atau 30 per 100 kali 100 hari sama dengan 30 hari. Ini sering disebut sebagai frekuensi harapan dari hujan itu akan muncul.